Hai teman-teman, kembali lagi di channel GEP Media bersama kakak Kak Cindy. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Di sini soal yang pertama, sebuah kereta bergerak menempuh jarak 1/4 perjalanan pertamanya dengan kecepatan 40 km per jam. Setengah perjalanan keduanya dengan kecepatan 60 km per jam dan sisanya ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam. Maka berapakah kecepatan rata-rata kereta tersebut? Oke, di sini langkah pertama kita cari dulu jarak totalnya dan waktu totalnya ya. Kita misalkan di sini. Kita misalkan jika jarak totalnya itu adalah S ya. Jarak totalnya S. Nah, kita analisis bagian pertama ketika kereta bergerak. Nah, pada bagian pertama ini S1-nya kereta itu bergerak ya 1/4 perjalanan. Berarti S1-nya sama dengan 1/4 S ya. Lalu kecepatan bagian pertama V1-nya sama dengan 40 km per jam. Nah, dari sini bisa kita cari waktunya, waktu bagian pertamanya. T1-nya sama dengan S1 per V1 sama dengan 1/4 S dibagi 40 sama dengan jadi S per 160. Oke, kita lanjut yang kedua ya, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini keretanya itu bergerak setengah dari perjalanan. Berarti S2-nya sama dengan 1/2S ya. Nah, untuk kecepatannya, kecepatan pada bagian kedua itu kereta bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi T2-nya sama dengan S2 per V2 ya. Oke, S2-nya setengah S per V2-nya 60. Jadi T2-nya yaitu S per 120. Oke, lanjut kita cari S yang ketiganya ya, jarak sisanya. Nah, sisanya ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam. Untuk mencari S3-nya tinggal jumlahkan aja, dikurangi ya, S total, jarak totalnya dikurangi S1 ditambah S2. Berarti 1/4 S ditambah 1/2S itu hasilnya 3/4 S. Nah, jadi didapat nih S3-nya yaitu 1/4 dari jarak total. Oke, V3-nya sama dengan 80 km per jam. Jadi T3-nya tinggal dibagi aja, S3 dibagi V3 sama dengan S3-nya 1/4 S dibagi V3-nya 80. Nah, jadi hasilnya T3-nya yaitu S per 320. Oke, nah kita lanjut ya. Di sini kita bisa cari kecepatan rata-ratanya. Oke, kecepatan rata-ratanya di sini V barnya sama dengan S total per T total ya. S totalnya yaitu jarak totalnya S dibagi T totalnya T1 ditambah T2 ditambah T3 sama dengan S per T1-nya S per 160 ditambah T2-nya S per 120 ditambah T3-nya S per 320. Oke, sama dengan ya S per
Nah, ini samakan dulu penyebutnya 960 ya. 960 dibagi 160 hasilnya 6. 6 dikali S 6S ditambah 960 dikali 120 hasilnya 8. 8 dikali S jadi 8S ditambah 960 dibagi 320 hasilnya 3. 3 dikali S yaitu 3S ya. Oke, sama dengan S per 6 tambah 8 14. 14 tambah 3 jadi 17 S per 960. Nah, V rata-ratanya, kecepatan rata-ratanya jadi tinggal dibalik aja, S dikali 960 dibagi 17 kali S. S-nya coret-coret. Jadi 960 dibagi 17 hasilnya 56,47 km per jam. Oke, jadi jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu partikel bergerak melingkar dari titik X menuju titik Y dengan kelajuan 3 meter per second. Kemudian dilanjutkan dari Y menuju Z dengan kelajuan 6 meter per second. Akhirnya partikel kembali ke X dari Z dengan kelajuan 2 meter per second. Berapakah laju rata-rata partikel tersebut? Oke, nah di sini kita bisa menghitung ya. Kita hitung jaraknya dulu atau S-nya ya. Dari titik X ya, kita hitung jaraknya dulu. Ya, dari titik X yang pertama ke Y ya. Dari titik X ke Y kita hitung S-nya, berarti S-nya itu X Y sama dengan ya. Yang pertama itu titik X ke Y, berarti kan ini ada lingkaran. Nah, dia itu melaju ya setengah 1/2 kan, 1/2 dari lingkaran, berarti 1/2 dikali 2 PR ya, sama dengan 2 nya dicoret jadi sisa PR. Nah, berarti S titik X ke Y itu adalah sebesar PR meter ya. Selanjutnya yang kedua, titik Y menuju Z ya, Y ke Z. S-nya berarti S, Y, Z sama dengan, nah dari titik Y ke titik Z itu 1/4 lingkaran. Jadi 1/4 dikali 2 PR sama dengan ya, coret-coret jadi sisa PR. Oke, sisanya PR per 2 ya. Oke, jadi PR per 2 meter. Oke, lanjut ke titik yang terakhir yaitu dari Z ya. Dari Z menuju titik X ya. Dari Z menuju X itu S-nya berarti SZX sama dengan ya. Nah, bisa dilihat di lingkarannya sama ya, 1/4 lingkaran. Jadi 1/4 2 PR sama dengan 2 dibagi 2-nya dan 4 dicoret jadi sisa PR per 2 meter. Oke, nah dari sini kita cari waktunya ya. Waktunya yang pertama titik X ke titik Y. Waktunya berarti TXY sama dengan ya SXY dibagi VXY sama dengan SXY-nya itu Pi dikali R per VXY-nya itu adalah 3 meter per second. Nah, berarti waktunya PR per 3 second. Lalu selanjutnya titik Y ke titik Z ya. Oke, waktu titik Y ke titik Z itu TYZ sama dengan berarti SYZ per VYZ sama dengan SYZ-nya PR per 2 dibagi
VYZ-nya 6 ya. Jadi sama dengan waktu dari titik Y ke Z itu pi R per 12 second. Yang terakhir dari titik waktu dari titik Z ke titik X ya. TZX sama dengan SZX dibagi VZX sama dengan SZX-nya yaitu pi R per 2 dibagi VZX-nya 2 meter per second. Jadi waktu atau T-nya dari titik Z ke X itu sama dengan pi R per 4 second. Nah, dari sini bisa nih kita cari laju rata-ratanya. V bar sama dengan S total dibagi T total sama dengan S totalnya pi R ditambah S1 ya, X ke Y itu yang pertama S1 nya pi R ditambah titik Y ke Z itu pi R per 2 ditambah yang terakhir juga pi R per 2 dibagi waktu totalnya, yaitu yang pertama pi R per 3 ditambah yang kedua pi R per 12 ditambah yang terakhir pi R per 4. Oke, jadi V sama dengan kita balik kita jumlahkan dulu ya terlebih dahulu. Pi R ditambah pi R per 2 ditambah pi R per 2 hasilnya jadi 2 pi R per, nah ini disamakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya per 12 ya, 12 bagi 3 4 dikali pi R jadi 4 pi R ditambah 12 bagi 12 1 dikali pi R jadi pi R ditambah 12 dibagi 4 3 dikali pi R jadi 3 pi R. Jadi sama dengan kecepatan rata-ratanya 2 pi R, tinggal dikali aja jadi 12 dibalik ya. Kalau dikali berarti dibalik. Nah, 4 pi R ditambah pi R 5 pi R ditambah 3 pi R jadi 8 pi R. Pi R-nya coret 12 dikali 2 24 dibagi 8 hasilnya 3 meter per second. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut di sini nomor yang terakhir. Jadi dua buah benda bergerak bersamaan dari titik asal dengan posisinya sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini grafiknya ya. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, pernyataan yang pertama, perpindahan kedua benda itu sama. Jadi ada benda satu ya dan benda dua. Nah, ini jawabannya benar ya. Karena di sini perpindahan itu kan didefinisikan sebagai perubahan posisi akhir ya, dikurangi dengan posisi awal. Nah, karena kedua benda ini mulainya posisi awalnya X-nya itu mulai dari 0 ya. Berarti di sini akan berakhir di posisi juga yang sama ya. Maka pernyataan yang pertama itu perpindahan kedua benda itu, benda satu dan benda dua itu sama ya. Lalu selanjutnya kecepatan rata-rata keduanya sama. Nah, kecepatan rata-ratanya keduanya sama ini benar juga ya. Pernyataan yang kedua juga benar. Jadi kecepatan rata itu adalah perpindahan ya, V bar ya sama dengan X dibagi T ya, perpindahan dibagi dengan selang waktu ya. Karena perpindahan kedua bendanya itu sama dan selang waktu yang ditempuh juga sama ya, maka kecepatan rata-rata kedua benda juga adalah sama. Oke, nah yang selanjutnya pernyataan yang ketiga, jarak yang ditempuh benda satu lebih besar dari benda yang kedua ya. Oke, jarak adalah total lintasan yang ditempuh ya. Nah, dari di sini di grafiknya itu terlihat bahwa kurva satu itu ya, benda satu memiliki lintasan. Nah, benda satu itu kan memiliki lintasan yang lebih panjang ya dibandingkan dengan benda yang kedua. Lalu
benda yang pertama ini juga berbelok-belok ya lintasannya. Nah, kalau benda yang kedua ini lurus. Oleh karena itu, jarak yang ditempuh benda 1 itu lebih besar dari benda 2. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar ya. Oke, pernyataan yang ketiga benar. Selanjutnya, pernyataan yang keempat, yang terakhir, gerak kedua benda adalah GLBB. Nah, coba kita lihat ya. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan percepatan konstan ya, yang berarti grafik posisi terhadap waktu akan berbentuk parabola ya. Jadi bentuk grafiknya itu, bendanya itu akan berbentuk parabola. Nah, kurva yang satu ini menunjukkan perubahan arah gerak. Posisi sempat menurun ya sebelum naik. Nah, menunjukkan berarti di sini tidak sesuai dengan GLBB. Nah, berarti otomatis ya benda satu ini bukan GLBB. Nah, berarti pernyataannya salah. Oke. Nah, di sini kakak juga ada latihan soal ya. Boleh kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan soal TKA Fisika dari kakak. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube GEP Media.